warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat beraktivitas. Baiklah, kali ini saya akan menyampaikan tutorial bagaimana cara membuat media pembelajaran berbasis Android, di mana aplikasi yang saya gunakan adalah Kodular. Dalam aplikasi ini saya akan menyampaikan bagaimana cara membuat menu untuk materi dan penyampaian penampilan untuk video yang diambil dari YouTube. Begitu juga file yang diambil dari Google Drive atau Drive lainnya. Adapun contoh yang sudah jadi, saya coba buat sudah jadi. Maaf, salah. Nah, ini sudah jadi. Untuk melihatnya kita pakai emulator. Saya pakai NOC. Saya coba tes ya. Kita coba lihat. Ya, ini adalah hasilnya. Jadi saya terinspirasi dari ojek online. Jadi biasanya ada, atau all shop biasanya ada gambar. Jadi ini adalah gambar kegiatan siswa saya di atas ini. Nah, ini tidak bisa karena ukuran filenya ini dan ini. Kemudian nah, ini kalau dibuka akan nampil di sini ada alamat Google Drive kita harusnya. Kemudian untuk video, nah ini ada YouTube playernya. Jadi nanti di sini akan ada banyak video, ada banyak tombol seperti ini. Saya hanya pakai satu. Nah, jadi dia bisa mutar video seperti itu. Kemudian kita siapkan menu ke menu utama, atau bisa pakai tombol floating point seperti ini. Nah, ini seperti ini desain saya untuk media pembelajaran. Namun untuk kesempatan ini saya hanya menyampaikan materi teks dan materi video saja karena terbatasnya waktu. Baik, kita akan mulai dari membuat project baru. Untuk membuat project baru, silakan diklik di create project. Nanti ini ditulis
karena saya tadi sudah buat satu. Nah, supaya bisa melihat ke hasil yang sudah saya buat, ini saya reset dulu, kemudian saya konekkan kembali. Baik, ini sudah tersambung ke emulator saya, tapi bentuknya masih seperti ini. Untuk merubah bentuk tadi, kita di sini ya, screen orientasi, kita ganti ke portrait, kemudian status barnya, menunya di tampilkan atau tidak, tapi yang jelas ini title-nya kita visible. Kemudian lanjut, ini screen-nya mau saya kasih background karena belum ada, maka semua gambar yang mau saya gunakan saya upload dulu di Asep. Nah, itu salah satu persiapan yang saya buat. Saya akan masukkan semua gambar yang saya perlukan untuk membuat media pembelajaran ini. Jadi saya masukkan semua di sini. Oke. Dan sekarang untuk ini untuk yang pertama, halaman pertama, kita cek. Ternyata belum tampil. Nah, sudah. Jadi ini adalah tampilan jika sudah ada di handphone. Jadi saya menggunakan emulatornya Nox Player. Lanjut, bagaimana membuat gambar yang bersusun di sini. Saya gunakan layout, kemudian general. Saya gunakan ini horizontal arrangement. Nah, di sini width-nya saya buat fill parent, kemudian untuk ininya kalau saya buat fill parent dia penuh, jadi saya buat otomatis, atau kalau bisa misalnya kita coba ya 40%, jadinya seperti apa. Nah, jadinya besar, kita kecilin lagi sampai ya sesuai dengan inilah 30 misalnya. Nah, segini misalnya. Terus backgroundnya untuk sementara saya buat seperti ini dulu. Nanti kalau sudah tersusun gambarnya baru saya buat jadi transparan. Setelah itu saya masukkan card view, mana card view ya.
Oke, ini kita buat lebaran. Ini kalau bisa di antara ini. Saya buat 4 saja. Setelah itu kita ke user interface untuk masukkan image. Jadi image-nya kita coba masukkan gambar yang tadi. Kita cek hasilnya, jadi seperti ini. Ini dia bentuknya tidak sama nih. Height-nya kita buat otomatis, jadinya seperti apa. Oke. Kita buat otomatis saja. Otomatis ini seperti ini. Karena pelebaran ini tidak sama lebaran lebar ini ya, tidak sama. Oke, kita lanjut. Nah, tadi rencana mau saya ubah jadi transparan. Oke, bisa seperti ini. Kemudian kapilnya coba transparan juga. Kita desain kapilnya transparan juga. Kapil yang keempat transparan juga. Jadinya seperti ini. Jadi seperti tidak ada bingkai. Baik, kita lanjut ke ya, untuk menu yang di bawah itu kan ada 2 baris, 3 kolom. Nah, jadi untuk barisnya kita pakai vertical arrangement. Kemudian width-nya kita buat fill parent. Setelah itu untuk kolomnya kita pakai horizontal. Width-nya juga kita fill parent. Nah, setelah itu baru kita buat satu lagi untuk baris
garis yang vertikal ini kita buat berapa persen, kita coba dulu masukkan ini. Nah ini kita buat preparan. Nah ini kan kayaknya kebesaran, kita coba 60%, masih ini ya, coba 40 lebih ya, 45 lebihan juga, 42 mungkin ya. Jadi kalau nanti seandainya ada lagi mau nambah lagi menu silakan, kalau tidak mungkin ada fitur baru di sini. Nah ini sudah ada, kemudian kita masukkan card view karena ada 3. Nah card view-nya dari height sama width-nya juga, saya buat filteran sama yang di bawah juga, karena saya tadi buatnya 6 menu. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah, kita masukkan label. Label itu yang ada tulisan materi 1, materi 2 itu. Materi teks, materi maaf. Ini label satunya saya rubah jadi materi teks. Wow. Materi teks. Warnanya karena biru, saya pakai warna biru agak gelap. Nah oke. Dan dicetak tebal. Posisinya adalah di center. Nah ini saya coba. Nah, ini adalah image yang akan saya masukkan. Kita buat filteran. Nah, dari height sampai width-nya. Kemudian saya masukkan gambar yang sudah. Nah, ini materi teks, gambarnya seperti ini. Materi teks ya. Nah, seperti ini jadinya. Kita cek di emulator. Nah, seperti ini ya. Saya lanjut ini yang untuk teks materi video. Kemudian saya letakkan di tengah dan ganti warnanya. Setelah itu baru masukkan image. Nah, saya posisikan di, kemudian ini maaf, materi video. Nah ini kita akan buat garis-garis seperti yang ada di contoh. Stroke-nya kita buat 7, kemudian corner radiusnya saya buat 15 supaya dia tidak tajam.
Dan warnanya saya ganti karena ini sudah warna biru, saya ganti warna lime saja. Jadinya seperti ini. Nah, seperti ini. Kalau ini garisnya kurang tebal, boleh dirubah dengan menambahkan stroke weight-nya misalnya 8. Dia agak tebal jadinya. Terus kalau mau ini card view-nya warnanya transparan. Terus ini image-nya juga ya. Kita coba nih cek. Nah, hanya saja nanti kalau kita transparankan warna teksnya tidak kelihatan dan gambar ini jadinya jelek. Karena itu kartunya kita kembalikan warnanya, mungkin kita cari warna yang ada di sini, warna putih agar sama warnanya dengan ini backgroundnya si icon tadi. Oke, kita lanjut. Card view berikutnya, corner radiusnya saya ganti 15, warnanya saya ganti lime, stroke width-nya saya ganti 8 ya kali. Oke. Nah, kita cek jadinya seperti ini ya kan. Oke, setelah itu kita ke card view yang 7. Karena radiusnya diganti 15. Kemudian garisnya saya ganti warna lime dan stroke weight-nya saya ganti 8. Oke. Terus maaf. Nah. Jadi seperti ini. Saya akan lanjutkan mendesain yang di bagian bawah. Ya, ini hasil dari menu awal dari modul media pembelajaran saya. Oke, selanjutnya adalah kita harus membuat ini. Setelah mengklik materi teks ini mau diarahkan kemana, kemudian materi video ini mau diarahkan kemana. Nah, caranya adalah kita buat screen lagi. Nah, karena saya hanya mencontohkan materi teks dan materi video saja, karena langkahnya insya Allah sama. Untuk yang tugas ini hanya mengambil data-data kita dari Google Drive saja. Sama juga penilaian harian juga menggunakan GPOM semua, kecuali yang materi ini, materi teks, filenya saya simpan di Google Drive, sementara materi video ada saya upload di YouTube. Nah, bagaimana caranya ini pindah ke screen berikutnya? Langkah awal adalah saya buat satu screen lagi. Misal saya contoh teks, nah, atau teks saja lah biar mudah. Oke, kemudian satu lagi ya, ini sudah ada teks. Kemudian satu lagi saya buat video. Oke, jadi nanti kalau mau semuanya ada, berarti harus ada 6 screen. Oke, saya lanjut bagaimana ini langsung pindah ke screen berikutnya. Sebelumnya saya akan edit dulu screen yang untuk yang teks. Nah, ini saya hilangkan tulisannya, lalu ini saya rubah. Ingat, kalau tidak dia bentuknya akan melebar.
Kemudian saya masukkan backgroundnya. Nah, ini tinggal pilih aja sih sebenarnya mau yang mana. Saya mau coba ini. Mungkin supaya lebih asik, terlihat lebih. Nah, jadi seperti ini, seperti buku. Untuk background terserah saja mana bagusnya, mau buat sendiri atau mau cari. Saya mau coba ini saja supaya terlihat seperti buku. Sama untuk yang kedua mungkin agak beda. Ininya screen orientasinya saya ganti dulu supaya nyaman dilihat oleh mata tampilannya. Ini mau saya ganti, saya cari lagi. Mungkin saya punya gambar yang menarik. Saya pilih ini saja. Nah, gambarnya seperti ini. Oke ya, backgroundnya nanti seperti ini supaya berbeda. Nah, seperti ini, dan ini detailnya saya visible. Oke, kalau sudah, di teks ini, maaf, di screen 1 kita akan buat seperti coding, walaupun bukan coding. Nah, ini blok. Di blok itu kita di card view 1 ya. Card view 1 itu when card view 1 klik do, kita panggilnya teks kan, do card view di kontrol ya, open another screen, kemudian name-nya itu pakai yang ini. Nah, di sini kita tuliskan nama screen yang kedua, yaitu teks. Nah, sama untuk ini kita bisa duplikat. Nah, tapi ini adalah card view 2. Jadi ini namanya video. Begitu seterusnya teman-teman. Untuk card view ya selanjutnya, karena saya hanya mencontohkan 2 saja. Baik, salah ini ya, ada di card view 5 dan ini card view 6. Kita coba cek ulang. Ini card view 5 dan ini adalah card view 6. Benar. Karena itu tadi tidak bergerak. Kita coba. Nah, dia langsung ke sini. Hanya saja kita belum membuat tombol kembali. Karena itu di teks ini kita coba ya. Ini soal buku. Jadi kita kasih label aja lah di sini. Label misal nggak mau ya. Ya.
kita tulis silahkan pilih materi yang ingin dibaca, titik, dengan cara mengklik tombol. Oke, warnanya kita coba warnanya ya udah warna hitam saja. Terus ini kita atur width-nya ya. Kita atur width-nya coba 95%. Oke, seperti ini. Atau mungkin kita ganti saja backgroundnya ya. Nah, sepertinya backgroundnya tidak mendukung posisi tulisan. Nah, tulisannya kita ganti jadi warna putih. Putih. Nah, tulisannya kita ganti jadi 16. Oke, baru kita gunakan tombol. Nah, kita hapus dulu karena sepertinya kita harus kasih spasi. Nah, sebentar saya tulis. Nah, ini supaya ada mungkin 2 ya, supaya ada spasi. Kalau tidak usah 1, saya height-nya aja, height-nya saya buat 20 pt. Bukan 20 pt. Otomatis kita coba masukkan tombol lagi. Nah, bisa. Tombolnya ada di sini, kemudian kita atur height-nya otomatis, sementara width-nya jadi oke. Tulisannya saya buat 15, index-nya tidak ada, save-nya saya mau yang round jadi tidak terlalu tajam, posisi di tengah ya. Text color-nya warna itu saja. Kalau buttonnya mau diganti mungkin salah satu warna yang ada di sini atau warna yang berlawanan. Nah, ini kita tempelkan saja. Misal ini adalah materi konversi bilangan. Nah, jika ada materi baru berarti tinggal tambah lagi tombolnya. Nah, seperti ini. Lalu
kita gunakan web viewer. Nih, web viewer di bawah ini. Nah, ini juga widthnya saya buat transparent, kemudian zoomnya 100%. Sudah tidak ada lagi pengaturannya. Balik. Nah, sini. Jadi kita mau menampilkan floating action button. Floating action button itu adalah tombol yang mengambang, ada tanda plusnya. Nah, bisa gunakan itu, bisa juga tidak. Bisa juga gunakan tombol kita sendiri. Jadi tombol home misalnya bisa. Atau kalau mau ya pakai floating saja, tidak masalah. Kalau pakai floating ya begitu diklik tombol itu dia akan kembali ke menu atau ke screen yang kita inginkan. Kalau itu berarti kita perlu floating action button. Nah, terus aja di sini nanti dia akan nongol jadi seperti ini. Nah seperti ini. Begitu diklik, ini kalau diklik tidak akan ada reaksi karena belum diatur. Jadi ini tombol floatingnya. Kalau kita mau buat silahkan, berarti ini harus kita rubah webnya, jangan ini tapi otomatis, atau hanya menampilkan 80% saja. Nah, kalau 80% gimana? Oh maaf, jangan width ya, height-nya kita buat 80%. Seperti apa? Kita lihat dulu. Nah, seperti ini. Jadi segini. Kalau mau hanya sebagian, supaya ada space untuk tombol yang kita buat, ya dikurangi. Tapi kalau saya hanya menggunakan floating ini saja, tombol floating untuk kembali ke menu sebelumnya. Jadi ini saya buat otomatis saja, jadi sesuai dengan yang diperlukan. Oke, kalau sudah di sini kita akan buat programnya, atau kalau bahasa kerennya blok codingnya. Kita ke arah button 1, dimana kalau button 1 tadi kan diklik, kemudian ke web viewernya, kita cari web viewer call, web viewer yang memanggil. Nah ini dia, memanggil go to URL, kemudian ke floating actionnya, dimana dia juga akan bertujuan menampilkan. Coba untuk ini berarti pakai teks ya, teks. Nah, di teks ini adalah alamat dari Google Drive. Nah, ini sudah saya simpan. Kita cek. Nah, akses hanya bisa melihat saja. Dan kita keluar lagi, baru kita paste. Nah, ini kemudian kita kembali ke floating action. Nah, floating action yang tadi harus bisa berfungsi. Fungsinya adalah kembali ke layar awal. Nah, kita cari open ini close.
open another screen. Nah, baru kita ke teks. Nah, ini teksnya tulis saja screennya kita mau kemana, ke screen 1 misalnya. Baik, kita coba apakah berhasil. Baik, bagaimana hasil coding tadi? Saya akan coba klik ya, ini kosong, ini bisa diganti mungkin. Nah, ini tinggal diklik ya. Nah, ini adalah dia akan menuju alamat URL masing-masing. Nah, nanti kita lihat apakah dia akan menampilkan PDF yang ada di dalam ini. Nah, ini tampilannya agak lama karena PDF saya berwarna. Nah, jadi ini adalah PowerPoint saya yang saya PDF-kan. Jadi ini akan menampilkan semua halaman-halaman PDF. Ya, ini. Oke, selanjutnya kita klik. Nah, ini yang tadi floating point, kita klik tanda plus ini, maka akan kembali ke menu utama. Ya, begitu. Baik. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan ke screen video. Screen video juga tidak jauh beda dengan teks, hanya saja kalau video kita menggunakan YouTube Player. Pertama kita cari dulu YouTube Player. Kita desain dulu di sini, di videonya. Jadi di video itu maunya seperti apa tampilannya? Videonya di mana, di bawah, di atas, atau di mana? Nah, kalau saya YouTube ya, YouTube-nya saya taruh di sini. Kemudian tidak saya kasih space, tapi saya kasih tombol. Nah, sama seperti tadi, tombol ini fungsinya untuk memanggil video yang ada di YouTube untuk ditampilkan di sini. Nah, tombolnya kita atur dulu warnanya ya supaya samaan dengan tadi. Saya set lah. Kemudian teksnya saya ganti sama konversi bilangan. Oke. Dengan disenter. Oke, sudah. Nah, ini saya gunakan floating juga nanti, atau mau jadi nanti ini space-nya ini bisa digunakan untuk materi-materi yang ada, misalnya setelah ini materi apa, habis itu materi apa. Jadi dipersilahkan untuk mendesain sedemikian rupa, boleh button, boleh ini, boleh image, tapi saya gunakan button saja. Nah, untuk mengambil video kita harus punya alamat dari YouTube. Baiklah, di sini ada beberapa video saya. Nah, ini format dan konversi bilangan yang saya buat. Kemudian apa yang kita ambil? Yang kita ambil adalah ini, tulisan ini. Ya. Kode ini ya, KW. Kita coba, kita ambil, kita copy dulu, baru kita ke ini. Oke, kita ke blok. Yang pertama kita klik adalah YouTube Player, dimana when YouTube Player 1 inisialisasi.
initialize do call plotting. Oh maaf, plottingnya belum saya belum saya tambah. Oke, plotting kita cari ini plotting. Nah, plotting, oke. Lalu kita ke blok plotting. Plottingnya call plotting action button show. Oke, jadi kemudian button 1, when button 1 klik dan do call YouTube player, dimana dia harus ada video ID tadi, instant load video ID, kemudian teks, baru kita paste yang tadi. Setelah itu baru kita gunakan plotting action untuk kembali ke menu awal. When plotting action click open another screen, text, ini teksnya adalah screen 1. Oke. Nah, kita coba apakah ini sukses atau tidak. Oke, baiklah, kita coba apakah tadi berhasil. Kita buka materi video. Nah, ini akan berputar sampai kita pilih materi yang mana yang mau kita tonton. Misalnya ini, dia akan keluar video yang tadi saya upload ke YouTube. Nah, seperti ini tutorial saya membuat media pembelajaran. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga prokes dan kesehatan. Sampai jumpa.